Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Kita bakalan balik lagi nih ke rakitan PC Micro ATX yang benar-benar compact banget bentuknya. Portable juga karena di sini kita udah punya handle dan juga masih tetap powerful untuk dipakai gaming 4K walaupun dengan bentuk yang super compact untuk PC Micro ATX seperti ini. Di sini juga saya bikin speknya yang nggak terlalu overkill banget sih dari combo prosesor dan juga GPU-nya. Yang penting rakitan ini masih tetap bisa lancar banget untuk gaming di resolusi 4K. Untuk selanjutnya langsung aja deh kita bahas part apa yang saya bakalan pilih untuk di build kali ini. Pertama-tama untuk prosesornya, di sini saya bakalan pakai prosesor dari AMD Ryzen 5 7500F. Masih tetap menjadi prosesor andalan untuk entry level DDR5 dari segi harganya yang nggak terlalu mahal, performance yang udah cukup banget bahkan untuk sampai ke gaming 4K sekalipun. Prosesor ini juga udah memiliki 6 core dan juga 12 thread, TDP rating yang irit banget di 65 watt aja dengan settingan stok. Dan tentunya prosesor ini juga masih bisa di overclock, jadi buat kalian yang ingin ngedapetin performance lebih, kalian bisa overclock sendiri tapinya dengan daya listrik yang tentunya bakalan lebih boros daripada bawaannya. Next, selanjutnya untuk ke motherboard. Di sini saya bakalan pakai motherboard andalan lagi dari Asus TUF Gaming B850M plus Wi-Fi. Mobo yang udah benar-benar jadi langganan sih di channel ini, emang karena desainnya yang udah cakep banget dan juga udah full black dengan konfigurasi VRM-nya juga yang udah cukup banget, yang ada di 14 plus 2 plus 1 power face yang udah aman untuk Ryzen 9 sekalipun. Tapi buat kalian yang mau save budget lebih, kalian nggak perlu pakai Mobo ini juga nggak apa-apa. Kalian masih tetap bisa pakai motherboard yang harganya di kisaran 1-2 jutaan, sebetulnya juga udah cukup untuk disandingkan sama Ryzen 5 7500F. Ya cuman mungkin agak downgrade ya dari secara fitur yang dikasih, seperti jumlah VRM yang lebih sedikit dan juga PCIe lane-nya yang masih Gen 4. Nah di sini untuk di bagian I/O portnya di belakang juga ini udah cukup lumayan banyak slotnya. Di sini kita ngedapetin 11 slot USB-A, ada satu slot USB Type-C 20 GB, ada BIOS flashback, HDMI, DisplayPort 2,5 GB LAN, Wi-Fi 6E dan juga input/output audio 5.1. Oke, selanjutnya ke memori atau enggak RAM. Di sini saya bakalan pakai RAM lagi dari V-Color Manta X RGB dengan kapasitas di 32 GB dengan speednya di 6000 MHz dan juga timing yang ketat banget di CL26. Ini masih tetap menjadi sweet spotnya banget untuk build AMD sampai sekarang. Yang penting speednya aman di 6000 MB transfer per detik, asalkan timingnya ada di CL30 atau enggak lebih bawah lagi, ini pasti udah aman banget untuk AMD AM5. Oke, selanjutnya kita ke storage. Di sini juga saya bakalan pakai SSD lagi yang biasa. Ini dari Adata XPG Mars 980 blade dengan kapasitas di 1 TB. Yang SSD-nya tentunya udah mentok kanan banget, dari secara koneksinya udah PCIe Gen 5, speednya juga udah mentok kanan. Untuk read speednya di sini kita bisa ngedapetin up to 14.000 MB per detik dan juga untuk write speednya di sini kita bisa ngedapetin up to 13.000 MB per detik. Oke, selanjutnya ke GPU. Untuk GPU di sini saya bakalan pakai GPU yang aman banget nih untuk entry level 4K gaming, yaitu AMD Radeon RX 9070. Dan di sini saya bakalan pakai dari brand Asus dengan seri Prime-nya. AMD RX 9070 ini juga udah memiliki VRAM yang cukup aman banget buat gaming di 4K yang ada di 16 GB dengan memori GDDR6 dan juga TDP ratingnya yang ada di kisaran 220 watt yang bisa dibilang masih tergolong irit untuk GPU yang bisa lancar gaming di resolusi 4K. Nah, RX 9070 ini emang ditargetkan buat kalian yang ingin main games di resolusi 4K dengan settingan high atau enggak QHD dengan settingan rata kanan tapi tanpa ray tracing. Walaupun mungkin ada di beberapa AAA games yang nggak terlalu berat, kalian masih bisa dapetin settingan yang mentok kanan juga sih. Nah, tapi untuk games yang luar biasa berat, kita harus tetap aktifin FSR upscaling atau bahkan nyalain frame generation lagi biar kita bisa ngedapetin FPS yang lebih enak dan lebih smooth lagi untuk dimainin, apalagi untuk monitor di refresh rate yang tinggi. Pokoknya nanti kita bakalan cek aja gimana hasil dari benchmark dari GPU AMD RX 9070 ini ketika nanti kita tes main games di resolusi 4K dan juga di QHD. Nah, selanjutnya untuk CPU cooler. Untuk CPU cooler sini kita bakalan pakai air cooler yang bentuknya badak banget. Ini adalah dari PC Cooler RZ820. Air cooler dual tower high end ini udah punya 8 buah heat pipes, ukurannya juga gede banget yang punya tingginya di 165 mm. Dan untuk masalah TDP rating sih sebetulnya nggak ada ya kalau untuk di spec sheetnya. Tapi seharusnya untuk kelas CPU cooler badak seperti ini untuk handle prosesor dengan TDP rating yang ada di 200 watt pun masih aman-aman aja. Apalagi untuk prosesor yang dipakai sekarang ini cuma 65 watt yang pastinya ini udah aman banget. Nah, selain performance yang oke, CPU cooler juga menurut saya benar-benar ganteng banget kalau dari secara tampilan, karena emang tampilannya benar-benar clean dan ngotak banget bentuknya, jadi cocok banget sama casing yang bentuknya juga sama-sama kotak dan lebih kelihatan padat lagi untuk hasil build PC-nya. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke power supply. Di sini saya bakalan pakai power supply dari Segotep DM750G yang berkapasitas di 750 watt, udah sertifikasi 80 plus gold, full modular dan juga support ATX 3.1 dan juga PCIe 5.1. Untuk part dalaman juga di sini udah
udah pasti ya kita ngedapetin 100% kapasitor dari Jepang yang quality dan durability-nya udah pasti aman banget. Dan power supply-nya juga udah power supply digital, jadinya nanti kita bisa monitoring langsung nih via software. Dan misalkan nanti kalau ada anomali nih di power supply-nya atau voltage yang bisa naik turun, nanti juga bisa kelihatan di software dari Segotep-nya ini. Oke, yang terakhir kita bakalan ke casing. Di sini saya bakalan pakai casing Micro ATX yang benar-benar compact banget dari Jonesbow. Ini adalah C6 Max. Casing ini emang didesain untuk semi portable ya, karena dari casing ukurannya yang nggak terlalu besar, dan juga casing ini di bagian atasnya kita udah dikasih handle untuk pindah-pindah posisinya biar lebih enak lagi. Tapi emang respect sih buat Jonesbow dengan casing yang kecil seperti ini, tapi Jonesbow masih tetap kasih support untuk air cooler yang ukurannya gede banget. Nah, untuk support motherboard tentunya di sini kita bisa support up to Micro ATX, tapi sayangnya di sini belum support untuk motherboard yang punya back connection. Lalu untuk support fan di dalam casing ini juga emang agak terbatas karena bentuknya yang terlalu kecil. Di bagian atas ini kita bisa maksimal pasang 2 buah fan 120 mm atau enggak 1 buah fan 140 mm. Di bagian bawah kita bisa pasang lagi 2 buah fan 120 mm untuk intake ke arah GPU, dan di bagian belakang kita bisa pasang 1 buah fan lagi yang ukurannya ada di 120 mm. Nah, lalu untuk support storage di casing ini juga kita bisa pasang di beberapa tempat sebetulnya. Di bagian atas ini kita bisa pasang 2 buah hard disk atau enggak SSD yang berukuran di 2,5 inci. Misalkan kalau di atas ini kita nggak pakai kipas sama sekali. Lalu di bagian depan juga kita bisa pakaiin lagi 1 buah hard disk yang berukuran di 3,5 inci atau enggak 1 buah SSD atau enggak hard disk yang berukuran di 2,5 inci. Dan di bagian bawah juga kita bisa pasang 1 buah hard disk yang sama juga, bisa pakai 3,5 incinya 1 buah atau enggak 2,5 incinya 1 buah di bagian bawah ini, misalkan kita nggak pakai fan yang di bagian bawah ini. Nah, untuk front I/O portnya di sini kita ngedapetin 1 buah slot USB 3.0, ada 1 buah USB Type C, ada audio combo jack dan juga tombol power. Nah, begitu deh untuk part-part yang kita pilih untuk di build kali ini. Untuk total harganya langsung aja cek di monitor kalian. Oke deh, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita rakit PC-nya.
Oke, alhamdulillah build PC kali ini udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk rakitan PC yang pakai casing super compact dari Jonesbo C6 Max ini? Kalau menurut saya build ini udah benar-benar proper untuk gaming di resolusi 4K. Casingnya udah compact banget yang cuma ada di 20 liter aja. Portable juga yang bisa dibawa-bawa pindah dan juga tampilannya yang padat banget gara-gara air coolernya yang ukurannya gede banget. Walaupun casingnya emang kelihatan padat banget, tapi kalau kita cek ya di bagian benchmark sih emang nggak ada masalah sama sekali. Airflow-nya masih tetap aman, suhu CPU dan juga GPU juga masih tetap aman walaupun kelihatannya kayak sumpek banget di dalam casing ini. Nah, kalau kita bicarain performance dari PC ini seperti yang kalian lihat di bagian benchmark tadi, PC ini tentunya udah enak banget untuk main games di resolusi 4K ya, QHD atau enggak Full HD sekalipun. Tapi ya jelas misalkan kalau untuk 4K ingin mentok kanan dan ingin pakai ray tracing, kita harus pakai FSR upscaling, bisa juga ditambah dengan frame generation untuk ngedapetin FPS yang nyaman untuk dimainin, terutama untuk di monitor yang refresh rate-nya tinggi. Nah, kalau secara performance cooling, walaupun casing ini kelihatan minim airflow-nya, tapi kalau kita lihat pas benchmark tadi untuk suhu prosesor kita akan dapetin di kisaran 60 derajat Celcius aja ketika kita dipakai gaming, tapi bisa nembus ke 70 derajat misalkan kita pakai game yang CPU intensif kayak contohnya di game Cyberpunk 2077. Dan untuk suhu GPU juga yang beneran adem banget sih, yang ada di kisaran 50-60 derajat Celcius walaupun kondisi casingnya yang bener-bener mepet-mepetan banget. Nah, begitu sih kalau menurut saya untuk rakitan PC Micro ATX pakai casing dari Jonesbo C6 Max ini. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Dan untuk kalian yang ingin tanya-tanya tentang rakitan PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, kalian langsung aja hubungi saya. Untuk detail kontaknya langsung aja cek di deskripsi. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kontennya bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kalian ngerakit PC. Nama saya Lambang, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.